koleksi kan? Kemarin mapping untuk koleksi apa? Mana kelompok 1? Apa itu mapping? Map. Map. Ini kan kak yang pakai titik map. Kalau map itu tuh untuk menerapkan fungsi ke setiap elemen dalam koleksi dan menghasilkan koleksi baru. Contohnya? Contohnya, misalnya aku tuh udah punya list koleksi gitu, terus habis kayak gitu yang string tadi bukan? Yang string tadi. Iya. Nunjukin contohnya ke kakak tak? Nunjukin contohnya ke kakak apa gimana? Enggak, kasih tahu aja contohnya kayak gimana. Jadi misal pakai logika aku boleh ke kak? Jadi misalnya kan inputnya aku tuh 2, 4, 6, 8. Nah terus habis gitu tuh si map ini kan buat terapin fungsi setiap elemen. Kita tuh kan ada fungsi buat ngekaliin dia jadi apa sih inputnya jadi 2 gitu. Jadi yang di koleksinya kita itu yang 2, 4, 8, 6 itu bakal dikaliin dulu semua gitu kan nggak? Udah itu aja. Oke. Thank you, fine. Yang dapat kelompok 2 siapa pakai berat? Siapa yang mau ngomong? Apa itu? Where? Siapa mau ngomong? Di sini kelompok 2 kayaknya ada 4 orang. Gimana tuh? Dirayu. Ini. Tapi belum Kalau itu buat filter doang. Filter doang? Apa yang difilter? Jadi kalau misalkan di kode yang kita kerjakan ini kan di sini kita ada yang pakai kode function itu kan Kak. Dan di situ kan dia tuh pakai ada short expression yang dimana itu kan buat ngecek kalau misalkan itu tuh angka benar apa belum. Nah di sini kan namanya short expression itu kan bersifat nested. Bersifat nested yang digunakan dalam konteks yang kayak order function tadi. Nah dia itu kan kayak membutuhkan where yang mana where itu where itu sebuah fungsi membutuhkan fungsi
sebagai parameter. Jadi awalnya itu buat apa? Buat ngefilter. Memfilter apa? Ngefilter itunya apa namanya? Ngefilter fungsinya itu. Filter elemen-elemen dalam sebuah koleksi yang list set. Nah, kita kan pakai list, jadi dia filter apa yang ada di list dulu. Jadi di situ kan ada angka-angka, banyak angka nih. Nah, jadi where itu buat dia ngefilter kalau kita kasih kayak modulus habis dibagi dua atau dia munculin angka genap, maka dia akan memfilter yang angka benar doang. Oh iya. Oke. Thank you, Nak. Kelompok 3 apa for each? Mana kelompok 3 apa for each? Jadi itu for each itu digunakan untuk perulangan pada elemen-elemen dalam sebuah koleksi kayak list set elemen. Jadi tapi di sini kan kita macamnya list ya. Jadi untuk perulangan. Contohnya? Karena di sini kita ada perjumlahan, jadi perulangan listnya itu dengan perjumlahan. Kayak nanti angka-angka yang di list itu bakal di for each, terus nanti bakal dijumlahin sama dari total. Oke, thank you, Nak. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 itu bikin apa sih? Yang 1, spot 3, spot 3 nanti 1, 2, 3 nya bakal bikin sama nanti di sini. For each juga. Ini aku salah typing. Bukan reduce and fold. Harusnya itu terus. Jadi kalau di sini spot 3 itu kita pakai buat akses elemen 1 persatu. Jadi kan kita kan maksudnya 1, 2, 3 nanti kan kita bakal convert ke dalam bentuk list. Nanti di sini itu nanti kan kita bakal printnya 1 dulu, nanti habis di print 1-nya baru 2-nya, habis itu baru print 3-nya, habis itu baru 5-nya. Nah biar kita bisa akses 1, 2, 3-nya ini harus kita for each dulu, jadi biar kita tuh nggak langsung akses. Kalau kita langsung akses si number ini kan langsung ke akses semuanya listnya, jadi kita kan maunya nggak satu list kita akses semuanya kan cuma kayak list indeks pertama, indeks ke 0, itu list indeks ke 1, indeks ke 2. Nanti kalau kita mau mengakses elemen 1 persatu ini, jadi di sini kita for each, jadi nanti harus di for each kita akses elemen 1 persatu baru kita print buat ditampilin. Thank you, Anak. Kayaknya karena ini bakal sering kepake, jadi kita bahas dulu. Si map harusnya kalau kelompok 4 tuh bikinnya pakai itu, reduce and fold. Makanya aku salah tulis deh, makanya dua-duanya for each. Soalnya kan aku cuma copy paste doang dari atas. Oke. Apa ya? Koleksi dot dart. Udah kan pertama kita bikin map gak sih? Ada map dulu kan? Map. Yang mulai dikerjain pi kan? Jadi map ini tuh function, ada fungsi
untuk mengubah elemen di dalam sebuah koleksi. Kan kita pakai list tuh, ya kan? Misal di list menjadi elemen baru berdasarkan aturan yang kita Nah, kita langsung bikin contoh aja di sini. Poin ini. Pertama kan tadi kan katanya kita tuh bakal mengubah elemen di dalam sebuah koleksi. Misalnya di sini kan kita pakai list. Koleksi kan ada list, set, map, gitu kan. Terus menjadi elemen baru berdasarkan aturan yang kita mau. Jadi intinya kita itu bisa mengubah elemen di dalam sebuah koleksi, kita ubah jadi elemen yang baru tanpa mengganti atau tanpa ngotak-ngatik si koleksi gitu. Misalnya gini, di sini kita punya list, terus kita bikin ini ya kan, biasanya harus dijelasin kan tipe datanya apa, angka sama dengan kalau list pakai apa? Pakai sitak. Misalnya kayak gini. Ini nggak usah langsung number ya, itu bisa dari
Nah, di sini misalnya kan tadi apa sih mapping ini kan fungsi untuk mengubah elemen di dalam sebuah koleksi, misalnya di list menjadi elemen baru berdasarkan aturan yang kita mau. Misalnya di sini aku kan punya koleksi pakai list, bentuknya itu integer, isinya angka. Aku punya koleksi namanya angka, isinya itu 1 sampai 5 gitu kan. Terus di sini aku bikinlah yang baru karena aku ingin mengubah si elemen ini kan menjadi elemen yang baru pakai mapping tanpa ganggu koleksi yang ini. Terus kalau misalnya udah, kita bikinlah list integer angka baru sama dengan kita akses si ini kan 1 sampai 5 gitu kan di mapping buat kita ubah pakai aturan yang kita mau. Baru kalau udah gitu, karena di sini kita bentuknya itu list, maka kita ubah dulu bentuknya jadi list. Baru tinggal di print. Ya udah, dia keluar hasilnya kayak gini. Begitu. Jadi intinya di situ kamu buat ganti-ganti elemen di dalam sini tanpa ganggu koleksinya. Begitu. Itu map. Misalnya lagi nih contoh lain. Kita pakai apa ya? List string sama dengan kegantinya huruf gede semua kan? Iya. Jadi artinya di sini kita punya koleksi namanya kata kan, bentuknya list, isinya itu ya kita naruh kata-kata apa di sini gitu kan. Terus kita bikin baru sini kata baru, terus kita mapping string word. Ini sebenarnya word itu custom ya, kalian mau apapun itu terserah kalian, nggak naruh apa-apa.
terus kita mau ubah jadi aturan yang kita mau. Aturan yang kita mau kan kita ubah kata-kata di dalam sini pakai uppercase, jadi dia huruf besar semua. Wah, jadinya dari koleksi ini kan kita mau ubah nih elemen-elemen di dalam sini kan dengan aturan yang kita mau gitu kan. Makanya kita bawa di sini kata titik map. Terus kita ubahlah aturannya jadi ubah jadi uppercase. Dan sebenarnya aturan kalau misalnya kita pakai map, isi atau elemen di dalamnya ini bentuknya itu iterable. Tahu iterable nggak? Iterable itu jadi objek objek yang bisa di akses berurutan. Jadi karena dia bentuknya itu iterable, makanya kita harus ubah dia dalam bentuk list. Gitu. Makanya di sini ada tulis. Begitu. Iterable. Gimana ya tulisannya? Sini deh. Karena tuh. Karena map dia tuh mengembalikan nilainya tuh bentuknya itu iterable. Jadi si iterable itu dia tuh sebuah objek yang bisa diakses secara berurutan. Kalau misalnya dia grouping gitu. Makanya karena di sini bentuk awalnya itu koleksi berupa list, makanya harus kita ubah dulu jadi tuh list. Kalau misalnya bentuknya set berarti diubah jadi tuh set atau tuh map gitulah. Ini udah kita komen semua. Kita lanjut di bagian bawah buat bahas where. Where itu kan sama kayak kemarin kan. Kita biasanya kalau pakai where berarti kan kita mau ngefilter kan, dia nggak kayak where clause. Jadi where ini fungsi yang digunakan untuk memfilter elemen. Jadi kalau ditanya where itu apa, where itu fungsi buat filter elemen dalam sebuah koleksi. Udah berdasarkan ketentuan yang kita mau. Misalnya kita mau filter berdasarkan apa gitu kan. Misal kita mau bikin filter sesuatu yang misalnya diawali sama huruf apa gitu, misalnya ya kita di sini bikin void main
Intinya wear itu ya sama kayak wear clothes, dia itu cuma ngefilter elemen di dalam sebuah koleksi, tapi sesuai keadaan yang kita mau gitu. Kita setting dulu keadaannya mau gimana. Misalnya list, kita bikin bentuknya itu string. Nah boleh ikut ini sayur sate. Nah kita boleh bikin kayak gini. Kalau kondisi kayak gini berarti apa? Kita ngefilter kata-kata yang panjangnya lebih dari 4. Tapi enggak, kita bikin kayak gini dulu. Enggak, ini deh. Nah ini contoh. Kepala sekali juga meledak nih kalau udah, coba dicetak. Kenapa? Sih kan kita ngaturnya pakai apa? Es kecil. Makanya es gedenya nggak Bisa bisa. tidak kamu. Begitu, ini udah belum? Nah, di sini beda nggak outputnya? Ini sama ini, beda kan? Ini itu bentuknya objek dan dia bisa diakses secara satu persatu atau berurut. Nah, ini tuh dipakai biasa di objek yang di looping, makanya dia keluar outputnya satu sayur. Ini tuh bentuknya objek. Makanya tadi kata aku kalau kalian pakai operasi-operasi di koleksi tadi map atau where atau nanti kita bikin reduce, fold sama for each, dia itu bentuk pengembaliannya itu bentuknya iterable. Makanya karena di sini kita kan fungsinya itu kan buat kayak di atas kita kan apa? Cuman buat ngubah elemen dalam sebuah koleksi. Koleksinya kita pakai list, makanya di sini karena di sini dikembalikannya dalam bentuk iterable, makanya kita harus ubah dulu dia ke dalam bentuk list. Biar dia bentuknya udah bukan iterable lagi, tapi udah bentuk list gitu. Ini harusnya nggak kayak gini. Ini aku cuma mau ngasih tahu doang kalau bentuk iterable tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ubah jadi tuh list, ini kalau di running, nah dia bentuknya udah bukan iterable lagi kan, dia bentuknya udah list gitu.
catat aja pakai bahasa kalian sendiri. Intinya iterable itu dia bentuknya objek dan dia punya indeks, bisa diakses satu-satu. Jadi berurutan aksesnya gitu. Iterable. Sekarang kita bakal bikin radius sama vol. Harusnya kemarin petugas kalian ada ininya, karena aku malah salah tulis. Radius. Fungsi yang digunakan untuk bukan mengurangi, itu menggabungkan misalnya ini kan namanya juga fungsi untuk menggabungkan semua elemen dalam sebuah koleksi. Berarti intinya kita punya koleksi, terus elemennya semua digabungin jadi satu gitu kan? Jadi satu nilai tunggal. Misalnya di sini aku punya void main. Misalnya di void ini aku punya list, bentuknya integer, angka. Nah, kayaknya ini terlalu rumit deh, harus dihitung angka kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita panggil koleksinya angka kan, titik. Misalnya ini in A, in B, berarti A tambah terus nanti overfitting.
Udah. Nah, di sini aku punya koleksi, kita pakai list namanya angka, isinya itu 1, 2, 2, 0. Sisanya terserah kalian lah, kalian mau angkanya gimana. Karena kan intinya radius ini cuma fungsinya menggabungkan semua elemen dalam satu koleksi untuk menjadi satu nilai yang tunggal. Terus di sini aku punya integer jumlah karena aku yakin ini hasil akhirnya pasti integer, gak mungkin yang lain. Terus kalau misalnya udah tinggal di print, ini keluar hasilnya 5, iya enggak? Nah, terus di sini kan kita panggil nih koleksi mana yang mau kita gabungin gitu kan? Kita pakai angka, terus titik radius, terus in A, in B, A tambah B. A tambah B ini apa? In A, in B, A tambah B. Hah? Kalian jumlahin semuanya. Gimana tuh in A, in B? Jadi in A, in B tuh kayak gini loh. Jadi ngambil dua hal di depan. Jadi misalnya kayak 1 tambah 2 hasilnya 3 kan. Terus kita balik lagi ke ini kan hasil akhirnya kan pasti pakai iterasi kan bentuknya, iya enggak? Nah, berarti kita lanjut lagi ke iterasi selanjutnya. Berarti kan di sini kan A-nya kan udah ganti jadi 3 kan, ya enggak? 3-nya ditambah lagi jadi 2. Ya udah. Balik lagi jadi iterasi isinya 5 kan, ya enggak? Ya udah, balik 5 ditambah 0. Ya udah, berarti hasil akhirnya gitu. Jadi maksudnya A tambah B itu kayak gitu. Jadi ini tambah ini kan udah jadi, ini jadi A. Terus tinggal tambahin ini B gitu kan. Kalau ini udah jadi baru ini jadi A, tinggal tambahin ini B gitu. Lagi auto. Paham kan? Ya, jadi dia tuh kayak jadi radius ini dia tuh cuman menjumlahkan 2 elemen begitu. Makanya pas tadi kalian pencet nih ya, aku komen dulu. Gak usah diikutin. In jumlah sama dengan angka titik. Nah, kok dia nggak ada ini ya? Dia tadi ada nggak sih ada value sama apa gitu, ya nggak sih? Value sama elemen kalau nggak salah gitu. Dia butuh 2 hal karena radius ini dia menggabungkan 2 elemen begitu. Ini isinya terserah ya, mau A, mau B, mau apa kayak serah kalian, itu mah custom isi di dalam sini. Radius sudah. Nanti sisanya kalian tinggal jelasin pakai bahasa kalian aja, karena aku rasa kalau misalnya kalian ngejelasin sendiri di catatan kalian pakai bahasa kalian sendiri kayaknya lebih mudah. Ada fold. Fold tuh dia sebenarnya sama kayak radius, cuman kita bisa nentuin nilai awal yang akan digunakan. Fold ini dia sama kayak radius, cuman di fold kita bisa setting nilai awalnya yang akan digunakan. Ya misalnya gini, aku punya void main list juga fold 0 kayak gini boleh. Ini jangan 0 deh, 3 sama 5. Misalnya foldnya awal 1 tambah 2 3 5 15 13.
Hasilnya ada 14. Berarti hasilnya tuh sama aja kak, walaupun nggak dipakai nilai awal kak. Kalau nggak dipakai nilai awal hasilnya sama aja kan kak? Iya, cuma kan vol kan harus pakai nilai awal. Oh. Kalau hasilnya sama aja, ngapain kamu pakai vol, mending pakai radius aja gitu kan? Kan yang membedain antara radius sama vol gitu. Kalau vol dia ada nilai A. Wah, maksudnya di sini kamu setting nilai awal mau berapapun, nanti tuh dia bakal ikut digabungkan atau bakal di sini kan kita menjumlahkan ya. Berarti nanti nilai awal ini bakal ikut dijumlah. Nah, gitu. Makanya sini hasilnya itu 4 ke. Nah, di sini kan hasilnya berapa? 13 kan? Karena di sini kita setting nilai awalnya 1, ya udah dia ikut kegabung. Itu bedanya. Ini kalau buat integer. Coba kita bikinnya bentuknya string. Void main list string bobotnya nggak hafal sih, nggak usah. Sama nantinya. Oh, udah hafal kok. Nah, sama aja kan ini digabungin kan? Ya. Itu sudah terserah kalian. Kalian mau isinya value kayak mau isinya J juga apa? Ini namanya J. Ini kan khas. Tuh. Gak ngaruh kemana-mana kok. Ini nih dua ini. Cuman penulisan di dalam sini best practice-nya itu ada dua. Kalian mau jelasin yang kayak kita sekarang. Kan kita sekarang itu jelasin ya kita pakai tipe datanya bentuknya apa gitu kan. Bisa juga kalian bikin bentuknya kayak gini. Tuh. Cuman sama aja kan? Ya enggak? Cuman orang biasa pakainya diginiin sih. Dijelasin dulu tipe datanya apa.
Jadi minimalisir format exception, kesalahan format. Jadi mending dijelasin dulu tipe datanya apa. Nanti yang bakal digabungin itu. Nah, ini kan kalau misalnya pakai reduce kan, ya nggak? Kalau pakai fork berarti tinggal ditambahin aja kan forknya, ya kan? Sering, ini nggak usah dikomen dulu deh. Hyphen terus pakai fork. Forknya misalnya nilai awalnya apa? Tuh. Kalau kita pakai fork, ada nilai awalnya yang nanti bakal digabung. Nih, kalau kita pakai fork, berarti nanti nilai awal ini bakal selalu digabung. Nih. Karena dia punya nilai default. Udah? Oke. Kalau udah kita langsung masuk for each. Satu lagi berarti. For each buat apa? For each itu looping kan? Fungsi untuk looping pada elemen di sebuah koleksi. Looping atau iterasi. Adalah contohnya gini, void main tidak terus praktis, malas kata. Nah, jadi nanti ini bentuknya udah bukan list lagi karena itu udah dikembalikan jadi bentuk iteran. Nah, ini kalau misalnya kita pakai list. Coba kita pakai map. Map string sama
integer, misalnya kita mau pakai 2 ya. In usia. Walaupun Yukinya agak tua, cuma nggak apa-apa lah. Bentar, aku turunin dulu ini ya. Kalau ini bentuknya list, kalau ini bentuknya map. Nggak usah edar, ini udah beda kasus. Udah? Udah belum? Udah. Berarti intinya kalau bisa direview dari awal, kalau map ini dia mengubah elemen dalam satu koleksi tanpa ganggu koleksi yang lain. Koleksi awal, ini mapping. Terus kalau misalnya where, dia itu buat filter elemen. Kalau radius tadi apa? Ngegabungin semua elemen jadi satu gitu kan? Form juga sama, dia ngegabungin, cuman dia punya nilai awal. Nilai awal ini kan pasti digabungin. Nah, soalnya dia tuh kayak default value-nya gitu. Terus terakhir ada for each. For each ini cuma buat looping doang. Gitu, tahu looping kan? Perulangan, keluarin data gitu kan? Makanya dia hasilnya turun ke bawah gini. Karena dia di looping. Begitu. Ada waktu 20 menit. Apa? Map? Apa lagi? Selain map? Map where? Reduce, fold, sama for each. Apa? Map. Where? Reduce, fold, sama for each. Ini agak gabut, cuman ya udahlah. Ini buat Male ya. Pakai fold, olah.
Bener kok? Radius. Siapa lagi tuh? Ya. Map. Ul. Siapa lagi? Oke.